Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah Statistik dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Di sini saya akan menjelaskan analisis korelasi. Nah, jadi di sini pengertian analisis korelasi merupakan sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara beberapa variabel. Korelasi sering digunakan dalam dunia riset ataupun bisnis. Salah satu contoh penerapannya adalah ketika seorang pemimpin perusahaan menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara kenaikan gaji pegawai dengan jumlah pendapat perusahaan. Nah, korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel independen atau tag bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel independen atau tak bebas disebut korelasi berguna. Dan apabila variabel independen atau bebas berhubungan dengan variabel dependen atau tag bebas disebut korelasi parsial. Nah, hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Juga pengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R kuadrat. Manfaat korelasi. Kegunaan sekaligus manfaat korelasi adalah yang pertama menjadi penentu dari adanya hubungan serta besarnya hubungan antara dua variabel, mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih untuk bisa mengadakan peramalan terhadap variabel lainnya. Yang kedua, dengan mengetahui adanya hubungan dua variabel, maka akan diketahui satu variabel bisa dilakukan penaksiran terhadap satu variabel lain melalui bantuan garis regresi. Selanjutnya membantu membuat keandalan atau ukuran yang konsisten dan juga keandalan antar penilai apakah pengamat konsisten. Korelasi memungkinkan peneliti untuk menyelidik variabel alami yang mungkin tidak praktis untuk diuji secara eksperimental. Nah, di sini dapat kita ketahui bentuk analisis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel ketika dua variabel itu bergerak dalam arah yang sama. Oleh karenanya, satu variabel meningkat jika variabel lainnya meningkat atau satu variabel menurun sementara yang lainnya juga menurun. Contoh korelasi positif adalah tinggi dan berat badan, di mana orang yang tinggi memang cenderung akan lebih berat. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif merupakan hubungan antara dua variabel ketika peningkatan satu variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya. Contoh korelasi negatif adalah ketinggian di atas permukaan laut dan suhu. Misalnya saat kita mendaki gunung, antara kita sedang meningkatkan ketinggian sehingga korelasinya suhu menjadi lebih dingin atau menurunkan suhu. Koefisien korelasi person atau produk momen. Korelasi person adalah jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan di antara hasil-hasil suatu pengamatan dari populasi dengan dua variabel. Berdistribusi normal biasanya juga digunakan untuk rasio atau data berskala interval. Nah, koefisien korelasi rank atau Spearman. Koefisien korelasi itu mengukur kedekatan hubungan antara dua variabel ordinal. Koefisien korelasi ini dinamakan koefisien korelasi pangkat atau koefisien korelasi Spearman yang disimbolkan dengan R
Pasang data hasil pengamatan X, Y, kita susun menurut urutan besar nilainya dalam tiap variabel. Kemudian kita bentuk selisih atau beda peringkat X dan peringkat Y yang data aslinya berpasangan. Beda ini disimbolkan dengan BI. Maka koefisien korelasi peringkat R dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. Oke, lanjut. Selanjutnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai, yaitu koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas X atau variabel yang mempengaruhi independen. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempengaruhi variabel Y. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.